Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Letare. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlas ni roha hita on. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 356 ayat 1, nama lungundo rohaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 374 ayat 3. Yesus manco. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita.
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 715 ayat 2, Balgado Olongmi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 831 ayat 1, Tung Jojot Au. Sungguh puaslah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 179 ayat 2, Adong Dosa Damual, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare hari ini, tertulis dalam Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Letare yang berarti bersukacitalah. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, kita diajak untuk bersukacita karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20 yang sudah kita baca tadi, kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka mengalami kesulitan, tetapi juga menemukan harapan karena
Tuhan menyertai mereka. Bangsa Israel dalam teks ini sedang berada di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka melewati tempat-tempat yang sulit seperti Obot dan Ye-Abarim. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan ini mencerminkan kehidupan kita yang seringkali dipenuhi dengan tantangan seperti di padang gurun, mengalami kesulitan dan kelelahan. Seorang pelari maraton seringkali merasa kelelahan di tengah perlombaan. Namun, ketika ia melihat titik air minum, ia mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu ilustrasi dari perjalanan itu. Demikian pula dengan bangsa Israel yang menemukan sumur di Beer. Mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Sebagaimana dituliskan tadi di ayat 16 sampai 18. Kita melihat bahwa Tuhan sungguh menyediakan air di Beer. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa di tengah perjalanan yang sulit, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Air sebagai simbol kehidupan kita. Air adalah kebutuhan dasar yang melambangkan kehidupan. Itu mengapa dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata bahwa ia memberikan air kehidupan yang tidak akan membuat kita haus lagi. Namun tentu kita tidak pasif saja menunggu-nunggu air itu sampai ke kita. Kita dituntut agar memiliki keterlibatan aktif sebagaimana di ayat 18 yang mencatat bahwa para pemimpin dan bangsawan menggali sumur itu dengan tongkat. Ini menyadarkan kita bahwa hidup tidak boleh sombong, egois, berjuang sendiri, memikirkan diri sendiri, namun mengetahui persis betapa pentingnya kerjasama antara usaha manusia dan anugerah Tuhan itu sendiri. Sama seperti seorang petani bisa menanam dan menyiram, tentu hanya Tuhan yang bisa memberi pertumbuhan hingga panennya nantinya. Kita juga harus berusaha, tetapi hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Letare hari ini mengingatkan kita untuk bersuka cita di tengah perjalanan hidup. Seperti bangsa Israel yang menyanyi setelah menemukan air, kita juga dipanggil untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Bersyukurlah selalu dalam segala kesulitan. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sukacita bukan karena keadaan kita selalu baik, saudara. Tetapi juga ketika hidup kita tidak sedang baik-baik saja, Tuhan selalu menyertai kita. Maka milikilah pengharapan dalam perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel yang akhirnya mencapai tanah perjanjian, kita juga memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang berjalan dengan ayahnya di malam hari. Mungkin si anak kecil takut pada gelap. Tetapi ketika ia memegang tangan ayahnya, ia merasa aman. Demikian pula kita merasa aman karena Tuhan menyertai kita. Kita memegang tangan Tuhan dan tangan kita dipegang oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan di saat kita merasa lelah dan putus asa. Di Minggu Letare ini, marilah kita bersuka cita karena Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Jikapun kita tidak mampu mengubah kondisi hidup saat ini, paling tidak kita yang berubah, diri kita yang berubah menjadi kuat dan tidak pernah kehilangan sukacita kita. Bersukacita dalam kondisi yang sulit memang tidak mudah, saudaraku, tapi itulah panggilan iman kita. Sukacita yang sejati bukan berasal dari keadaan yang terjadi, saudaraku, tetapi dari kehadiran Tuhan dalam keadaan hidup kita itu. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajakan bersukacita bagi kami, karena kami menemukan air hidup sejati dalam Yesus. Yesus Kristus sang air kehidupan akan melepaskan dahaga kami, sehingga sukacita kami menjadi sukacita kekal.
Itu akan membuat kami Tuhan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh berani, semangat, berpengharapan. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, dalam sakitnya, dalam dukanya, dalam segala kegelisahannya, bahkan dalam perjalanan hidupnya, apapun yang terjadi, semuanya bersukacita karena sumber air hidup sejati, kehidupan sejati ada di dalam Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan juga agar boleh menghidupi firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 1, Jehovah Tuhaki, sembali mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.